Ini Nah, teringat direkam ya. sama ini Pak Udin. Siap, Pak. Yogi, Siap. silakan, sudah direkam. Ya Siap. diulangi Pak. Tadi belum masuk rekaman. Pak Yogi gimana Pak untuk coaching latihan kucing kita kali ini? Tema apa yang akan Bapak angkat, Pak? Kita berbagi peran. Oke. Makasih Pak Udin. Kebetulan saya ada beberapa pengalaman dan kita mau coba berbagi ya. Yang pertama emang temanya di hubungan sosial sih. Saya lihat ada apa ya? Ada anak yang kesannya dia murung, kemudian apa seperti dijauhi sama teman-temannya, kemudian kayak merasa terisolir. Itu yang mau saya coba angkat di skenario kucing kali ini, Pak. Menurut saya gitu. Berarti kita nanti akan memecahkan masalah tentang siswa tersebut ya Pak? Betul. Kalau Pak Udin sendiri gimana Pak? Ada rencana itu untuk mencoba melaksanakan alur tirta ini? Ya. Biasanya Pak. gitu. Tema yang saya angkat itu kebetulan banyak siswa yang terlambat Pak. Jadi saya akan mencoba menggali bagaimana permasalahan ini bisa bisa tercapai solusinya sehingga anak bisa sekolah tidak terlambat kembali dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu Pak. Berarti sasarannya ke anak Pak Udin? Sasarannya kebetulan saya dengan teman sejawat Pak, karena kan ini Iya. Siap memecahkan masalah dengan rekan sejawat ya, dengan guru lain berarti Pak Udin ya? Betul Pak. Iya, Saya siap. ingin meminta di coaching dengan teman sejawat. Oke. Berarti kita emang variatif ya Pak Udin, bukan sasarannya kalau abdi ke siswa Pak Udin di rekan sejawat. Barangkali begitu ya konsep Betul, Pak. konsep alur tirta sekarang kita ini. Siap. Kalau gitu barangkali kita mau dicoba dilaksanakan konsepnya, mau Pak Udin dulu atau saya dulu atau gimana? Ya, Acaranya bentar, mau gimana? Saya ikut Pak Udin. bentar Pak. Lagi kita siapkan dulu untuk Oke. percakapan Persiapannya ya. awalnya. Ya, kita persiapan dulu apa yang harus digali ya. Yang digali dulu Pak untuk latihan kali ini. Bentar. Kita mengalir aja ya Pak nanti untuk mencari solusi atau di alur tirta ini. Mana ya? Bentar. Kalau dari Pak Yogi berarti saya jadi coach ya Pak? Coach ya? Pak Yogi suaranya nggak muncul Pak. Baik Pak Yogi, udah siap Pak? Sebentar Pak Udin, sebentar lagi.
Iya. Saya masih ngetik konsepnya dulu, Pak. Sebentar. Siap, Pak. Sekedap. Oke. Kodin, Siap, Pak. kita mulai dari mana dulu nih? Saya rasa saya udah siap lah. Hmm. Yang Bapak dulu ya, Pak. Boleh. Oke, Ya, silakan. Siap, Pak. Terima kasih sudah mau berbagi dengan Bapak. Pertama-tama mari kita tentukan apa tujuanmu dari sesi coaching ini, apa yang ingin kamu capai? Saya ingin merasa lebih nyaman di kelas, Pak, dan bisa bergaul dengan teman-teman tanpa merasa saya diisolasi, dijauhi. Begitu, Pak. Baik. Jadi tujuan kita adalah membuat kamu merasa lebih nyaman ya dan terintegrasi dengan teman-teman di kelas. Apa ada tujuan lain yang ingin kamu capai? Nah, Tidak, Pak. Sementara itu aja, Pak. Sekarang mari kita identifikasi apa saja yang membuatmu merasa terisolasi. Bisakah kamu berbagi beberapa contoh permasalahan kecil yang sering terjadi di kelas? Jujur ya, Pak, terkadang teman-teman saya itu tidak mengajak saya main. Mereka tuh hanya mengobrol dengan teman-teman saja. Saya tidak diajak. Ada juga yang kadang-kadang sering mengejek saya, Pak. Dan itu membuat saya ngerasa bahwa saya dijauhi oleh teman-teman saya. Itu, Pak. Seperti itu. Jadi kamu merasa diabaikan dan diejek oleh teman-teman ya? Iya, Bagaimana Pak. biasanya bagaimana biasanya kamu bereaksi terhadap situasi seperti itu? Ya, yang selama ini saya lakukan ya saya menghindari aja, Pak. Soalnya kalau ini saya juga takut nanti takut berantem, terus nanti dipanggil sama bapak guru. Iya. Ya intinya saya menjauh aja karena saya nggak nyaman dengan mereka karena mereka sering ngejek saya, nggak ngajak saya main dan seterusnya, Pak. Itu, Pak. Iya, baik. Untuk mencapai tujuanmu itu,
kita perlu membuat rencana aksi ya. Apa yang menurutmu bisa dilakukan untuk merasa lebih nyaman di kelas? Mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin saya bisa nanti mencoba ngobrol atau berbicara dengan teman-teman lebih sering, kemudian ajak teman-teman yang memahami saya dan Mhm. ngajak mereka bermain dan mengobrol dengan saya, Pak. Mungkin Mmm, ada sih, nggak semua di kelas yang ini, cuman kebanyakan memang seperti menghindar dari saya begitu, Pak. iya. Wah, ide bagus itu. Bagaimana kalau kita juga berbicara dengan guru kelasmu untuk mencari cara agar lebih banyak kegiatan kelompok yang melibatkan semua siswa? Ya, kalau Bapak bisa bantu itu ya saya sangat setuju, Pak. Dengan kegiatan kelompok mungkin bisa membantu saya juga nanti bisa lebih ngobrol dengan teman-teman yang tadi menghindari saya seperti itu, Pak. Mmm. Jadi rencana aksinya adalah kamu akan lebih sering berinteraksi dengan teman yang memahami dan Bapak akan berbicara dengan guru kelasmu, setuju? Setuju, Pak. Saya setuju. Mhm. Sekarang kita perlu menetapkan tanggung jawab. Apa yang akan kamu lakukan mulai besok? Besok ya, Pak, saya akan coba berbicara dan bermain dengan teman-teman yang lebih memahami saya, Pak. Baik, Bapak akan mengatur pertemuan dengan guru kelasmu untuk membahas kegiatan kelompok yang lebih inklusif. Bagaimana kalau kita bertemu lalu minggu depan untuk mengevaluasi kemajuannya? Baik, Pak, saya setuju. Nanti saya bertemu atau kita bertemu lagi atau ketemu lagi dengan Bapak minggu depan, Pak. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya yakin kamu bisa membuat perubahan positif bersama-sama. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Barangkali itu, Pak. Iya. Jadi solusinya dari itu ya Pak. Nanti bisa bertemu dengan guru kelas ya Pak. Ya, nanti dengan guru kelas bisa membantu dalam skenario pembelajaran bisa berkelompok sehingga interaksi terbangun dan Mm-mm. mungkin interaksinya akan lebih baik. Next atau gimana, Pak Udin? Gitu skenario Pak Udin gimana? Eh, Tadi tuh saya sebagai coach ya Pak. Iya, Eh, Tadi kalau tidak salah dengan Pak Fasil itu kita harus menahan diri memberikan solusi Pak. mm, Kayaknya saya malah memberikan solusi Pak. solusi. Iya. Padahal kan harusnya Harusnya kita tuh biar mendorong mendorong ya, coach itu si iya coachnya biar menemukan jawabannya sendiri ya, Pak Udin ya? menemukan jawaban solusinya Iya, sendiri. iya, Mungkin nanti siap, kita siap. bisa perbaikilah untuk Iya, siap. heeh, seperti itu. Oke, Ya, yang dengan teman sejawat Pak oke, dicoba heeh. oke. Nanti saya coba ya. Siap Berarti Pak. oke. Bismillah. Hai, Pak Udin, gimana kabar Pak Udin hari ini? Ada yang mau dibicarakan dengan saya nggak? Hai juga Pak Yogi. Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih. Bapak juga sehat mungkin ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, saya ada masalah Pak. Datang ke Ya, sini gimana? tuh ya tentang kehadiran siswa di kelas saya yang banyak tuh Pak, sering terlambat datang ke sekolah dan saya ingin mencari solusi agar siswa lebih datang tepat waktunya ke sekolah Pak. Oh gitu. Oke, gini Pak Udin. Pak Udin bisa menunjukkan nggak skala 1 sampai 10 seberapa besar Pak Udin merasa sudah mencapai tujuan ini, Pak?
Iya, Pak, saya udah beberapa kali mencoba, mungkin di angka 3 ya, Pak, skalanya, karena masih banyak aja nih siswa yang sering terlambat dan, eee, ini mempengaruhi proses belajar mereka, Pak. Begitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Udin ini ya, apa sih kekuatan yang Pak Udin miliki untuk mengatasi masalah tadi banyak siswa yang terlambat itu, Pak? Baik, Pak, saya sudah memberi pemahaman kepada mereka dan beberapa siswa, sudah memperbaiki kebiasaan terlambatnya, tapi, masih aja, Pak, mengulang kembali kesalahan yang bukan kesalahan, keterlambatan mereka di, eee, setiap waktunya, Pak, seperti itu. Oke, oke. Baik, baik, Pak Udin. Ada peluang nggak atau kemungkinan yang Bapak lihat? Kemungkinan lain seperti apa misalnya? Iya, dari beberapa, solusi yang pernah saya lakukan, mungkin ini yang belum saya coba itu melibatkan orang tua, Pak, dan membuat kesepakatan kelas Hmm. agar siswa itu lebih termotivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu. Iya, seperti Terus itu, Pak Pak. Udin sudah mempertimbangkan bagaimana hambatan atau kendala yang mungkin muncul ke depannya? Iya, Seperti itu. mungkin solusi yang tadi saya sampaikan itu ada beberapa faktor sehingga anak, masih tetap terlambat ya, Pak, itu dari segi Iya. jarak, dari rumah ke sekolah itu yang cukup jauh. Mm-mm. Dan beberapa kendalanya itu transportasi yang membuat siswa itu sulit, Pak, untuk datang tepat waktu, seperti itu, Pak. Mm. Kira-kira menurut Pak Udin, apa sih solusi yang bisa diterapkan, Pak? Kalau ada hal-hal yang bisa didengar seperti itu? Hmm. Saya, pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif mungkin ya, Pak, dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah, Pak. Hmm, hmm, hmm. Itu luar biasa sekali, Pak. Langkah positif itu, Pak. Tapi bagaimana Bapak bisa merencanakan untuk mencapai tujuan ini, Pak? Iya, saya berencana untuk bekerja sama dengan orang tua siswa dan melibatkannya dalam kegiatan sekolah, Pak. Hmm, ada nggak Pak prioritas tertentu dalam rencana ini yang ditentukan oleh Bapak? Betul, Pak. Prioritas utamanya adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah, setelah itu barulah melakukan kesepakatan bersama, Pak. Jadi nanti kita undang orang tua dalam sebuah kegiatan sekolah, nanti ada kegiatan di sekolah, baik kegiatan, apa saja itu yang nanti kita setelahnya, baru kita melakukan kesepakatan bersama antara orang tua dan siswa, seperti itu, Pak. Wah, itu langkah udah bagus banget, Pak Udin. Tapi kapan waktunya atau jangka waktunya kapan, Pak? Saya berharap sih beberapa bulan pertama ini, Pak, sudah bisa melihat, eee, setelah kita melakukan kesepakatan itu bisa terlihat ada perubahan positif dari banyak siswa yang datang tepat waktu itu, Pak. Oke, bagus, bagus. Bagus, Pak, tapi bagaimana Pak Udin mengukur keberhasilannya, Pak? Iya, Untuk siswa bisa berhasil dengan langkah-langkah yang Pak Udin tadi sampaikan, apa ukuran keberhasilannya, Pak? iya, betul, Pak. Eee, dari rencana yang sudah saya rancang ini, saya Mhm. ukur dari keberhasilan itu dilihat dari jumlah siswa yang hadir tepat waktu, Pak. Dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah, baik dalam pembelajaran maupun, eee, di luar pembelajaran, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa. Pak Udin berarti udah siap dengan konsep ini ya. Namun barangkali setiap rencana itu pasti ada tantangannya, Pak. Kira-kira eh, bagaimana Pak Udin menghadapi? Iya, baik, Pak. Kalau saya pikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar, saya akan mencari
solusi lain mungkin Pak nanti dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan-masukan atau ide-ide solusi yang lain Pak, terkait dengan, apa yang rencana yang saya lakukan bila tidak berjalan dengan baik Pak, seperti itu dalam tantangannya. Bagus Pak rencananya dan langkah-langkahnya, tapi apakah Bapak akan komitmen Pak dengan rencana aksi ini? Iya, betul Pak. Saya berkomitmen penuh Pak, dalam rencana ini dan akan bekerja keras, untuk rencana ini bisa berjalan lancar agar siswa, berdisiplin dan agar dapat hadir tepat waktu ke sekolah Pak. Bapak yakin akan apa, apa namanya, akan berkomitmen seperti itu? Kalau ia yakin, kira-kira ada nggak yang mendukung komitmen Bapak ini, Pak? Ya, yang akan mendukung komitmen saya, kalau dilihat dari hasil kemarin saya, berkomunikasi, ini dukungan bagus itu datangnya dari kepala sekolah dan nanti dari orang tua pastinya yang akan mendukung, mungkin rekan guru juga akan membantu pelaksanaan rencana Iya iya. ini, Pak. Mhm mhm. Oke oke. Udah mantap sekali Pak Udin, kira-kira apa atau bagaimana tindak lanjut setelah kucing ini, Pak? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan menggali lagi, akan berbicara lagi dengan, Bapak jika ada hal yang nanti perlu didiskusikan kembali, Pak, seperti itu. Oh, iya iya. Mmm, Itu luar biasa Pak, udah hebat banget. Saya percaya Pak Udin ini bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu Pak, untuk nanti berbicara dengan saya lagi, untuk berbagi dengan saya Pak. iya, Kali ke terima depan Bapak kasih seperti ini. terima kasih, Pak, atas dukungannya, Pak. Tidak masalah Pak, semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif Pak, terkait permasalahan yang sedang Bapak hadapi, yaitu siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama tetap semangat dan berusaha keras Pak Udin. Luar Iya, biasa, luar biasa, Pak. semangat, siap. Mungkin ada ini ya, Pak. Tinggal Heeh. kita ini tadi Pak Udin udah bagus banget Pak. Ini konsep ininya. Jadi memang dari si kuci itu tidak memberikan solusi, tetapi memang si kucinya sendiri yang mencari alternatif jawaban dan untuk mendiskusikannya. Ini luar biasa Pak, percakapan juga tadi saya lihat kita rasakan setelah saya ngerasa mendapat penghargaan tersendiri dari apa yang tadi Pak Udin sampaikan itu. Jadi saya Iya, merasa diajak berkolaborasi, bahkan tidak merasa apa ya, tidak merasa menjadi seorang yang apa ya, yang memberikan solusi gitu Pak. Tapi Pak Udin sendiri yang tadi menemukan solusi-solusi itu. Saya tidak iya, tidak memberikan apa ya, solusi-solusi terhadap apa yang Pak Udin apa, carilah begitu. iya. Tapi tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak juga sangat berbobot sekali, Pak, sehingga saya tadi, bisa menjawab sampai terkumpullah beberapa solusi-solusi yang hadir dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, Pak, tadi itu. Ya, terima Luar kasih Pak biasa. Udin. Itulah karena apa, fungsinya berbagi dan berkolaborasi Pak, sehingga Iya, memang, tercipta komunikasi dan akhirnya Pak Udin dari mungkin, apa ya, stimulus juga ya pertanyaan saya itu sehingga membuka apa, pengetahuan Pak Udin untuk mencari solusi sendiri gitu loh. betul, Tadi Pak. memang sama Luar saja biasa. Pak, jawaban Bapak juga rencana-rencana Bapak tadi sungguh luar biasa bagus. Alhamdulillah ya, Ya, Pak. Saya juga merasa dihargain, didengerin sama Bapak, saya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pikiran saya, siap. tersampaikan sehingga Tersampaikan ya, mhm, iya betul, Pak. Jadi saya bagus, sedikit sedikit, apa namanya tuh, plonglah setiap long. masalah yang ada dalam diri saya itu tersampaikan ke Bapak sehingga saya tadi dapat pertanyaan-pertanyaan sehingga mendapatkan solusinya, seperti itu. Iya. Setidaknya, dengan berbagi seperti ini, walaupun saya tidak memberikan solusi yang pasti ya Pak Udin, tidak memberikan jawaban, tetapi, dengan ngobrol kita mudah-mudahan apa yang pernyataan-pernyataan ini memancing Pak Udin untuk berpikir lebih
lebih keras sehingga masalah-masalah itu bisa diselesaikan sendiri oleh Pak Udin. Betul, Pak. Begitu, Pak. Siap. Saling berlatih ya, Pak. Iya, betul, Pak Udin. Karena ini pengalaman pertama juga, Pak, untuk jadi Betul, coach Pak. dan coaching. Iya. Oke, tinggal ini barangkali kita udah skenario tadi saya sudah, walaupun pendek gitu ya Pak Udin ya. Tinggal merefleksikan mungkin, Pak. Tadi Ya, kan sekarang ada kita refleksi yang harus merefleksikan, diisi. Saya kebetulan udah Gimana? nyatet juga apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Iya. apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap kondisi pasien kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Dan refleksi. Berarti nanti kita merefleksikan apa yang telah kita lakukan tadi ya, Pak Udin ya. Betul, Pak. Kalau di sini kan dari pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya tadi kita lancar ya, Pak. Alhamdulillah, Pak Udin. Iya. Saling apa namanya tuh bertanya menjawab dengan lancar, tidak ada masalah. Ini yang perlu ditingkatkan. Kalau Pak Yogi sendiri mungkin sambil refleksi nih, Pak. Siap ini saya sambil mengetik Pak Udin. Betul, Pak. Silakan Pak, dilanjut Pak. Lanjut Pak Udin apa tadi biar ini? Yang mana Pak? Tadi yang perlu diperbaiki tadi itu apa Pak Udin? Untuk diri saya sendiri. Kalau saya sih tadi yang harus diperbaiki yang menjadi pendengar aktif ya Pak. Oh iya, menjadi pendengar. Jadi agar dapat coach itu dapat leluasa menyampaikan perasaannya, masalahnya yang dihadapinya dengan tenang. Biasanya kan kalau menjadi coach itu kadang-kadang suka kelupaan Pak. Jadi kita tuh sebenarnya kalau jadi coach itu menjadi pendengar ya Pak, pendengar yang baik. Seperti kasus tadi saya malah ngasih solusi ya. Ya mungkin itu karena saking itu yang tadi mungkin lupa mungkin ya Pak Udin sedang lupa posisi. Ya. Itu kalau saya sih seperti itu Pak yang perlu diperbaiki. Ya kalau saya tadi Pak Udin refleksi untuk diri saya tadi ya kita emang komunikasi udah berjalan lancar Pak, seperti tidak ada hambatan ya. Kemudian komunikasi juga positif. Kemudian yang harus diperbaiki ya tadi berarti memang proses coaching yang saya posisi sebagai coach itu saya agak sedikit miss lah di pemberian solusi dan saya baru menyadari itu setelah tadi. Oh iya, ternyata itu merefleksikan saya bahwa saya memang harus menjadi pendengar yang baik. Iya. Barangkali itu Pak Udin. Betul Pak. Ini juga saya merefleksikan diri saya sendiri nih untuk yang pertanyaan ketiga ya Pak. Ini apa yang perlu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Saya itu Pak, kalau ini saya sambil curhat aja ke Bapak ya Pak. Iya nggak apa-apa Pak Udin. Lanjutkan Pak Udin. Iya. Jadi untuk dapat ke kondisi kehadiran penuh, memperhatikan Bapak berbicara, coach saya sebagai coach-nya berbicara, itu tadi saya mencatat poin-poin penting gitu Pak, sambil memikirkan pertanyaan apa nih yang berbobot yang akan diajukan ke dalam percakapan tersebut. Jadi supaya percakapannya lancar dan saya juga hadir penuh untuk mendengarkan Bapak tadi sebagai coach ya, supaya saya fokus kepada jawaban Bapak dan saya menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kembali ke Bapak. Lalu juga saya suka menggunakan teknik stop Pak, kalau mulai tidak fokus gitu Pak. Iya. Nah,
Saya diam dulu lah gitu, Iya sambil iya iya. telinga saya mendengarkan gitu supaya, saya hadir penuh untuk, mendengarkan apa yang Heeh. dikatakan oleh Bapak sebagai coach gitu. Iya 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 iya. Ternyata memang luar biasa Pak Udin, meskipun tadi memang apa ya, Pak Udin juga menyadari bahwa apa ya, Pak Udin dalam present itu kadang-kadang, melenceng tapi Pak Udin punya teknik sendiri pakai apa, pendekatan stop tadi lah. Tapi Iya, luar biasa Pak, apalagi Pak Udin sambil mencatat-mencatat menunggu pertanyaan-pertanyaan lanjutan mau seperti apa. Itu luar betul. biasa Pak. Mudah-mudahan apa ini jadi pembelajaran untuk khususnya bagi saya Pak. Dari proses ini ya banyak banget yang saya dapat dari hasil tadi ya, Iya, latihan. skenario ya, dari 2 skenario ternyata banyak banget yang bisa saya pelajari. Terutama dari konsep skenario tadi yang terlalu banyak memberikan solusi barangkali seperti itu Pak. Saya agak miss di sana gitu, Iya, gitu. Pak. Kemudian yang terakhir, Yang kira-kira Pak Udin apa yang bakal Pak Udin lakukan untuk memperbaiki ini atau oh, meningkatkan ini? Kira-kira apa nih? kalau, saya sih, apa namanya tuh ya, Pak, untuk memperbaiki saya dalam, praktek coaching ini terus berlatih, Pak. Terutama Heeh, menyesuaikan peran gitu, Pak. heeh, Iya. Lalu seperti sekarang, terus merefleksi apa yang menjadi kekurangan saya dalam pelatihan tersebut. Jadi, mungkin teknik-teknik pertanyaan sambil baca-baca lagi nanti modul dari LMS-nya. Karena kan di LMS juga sudah ada ya, Pak, iya, dicontohkan beberapa teknik-teknik pertanyaan untuk, mulai dari tujuan utama, ada pertanyaannya seperti apa, dicontohkan di situ kita tinggal modifikasi, lalu identifikasi juga di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang memang, eee, dapat digunakan untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan dari coach itu sendiri, lalu juga, pertanyaan untuk apa namanya tuh, eee, bentar, untuk rencana ya, Pak, iya, supaya si coach itu, dapat solusi-solusi atau merencanakan apa yang akan, menjadi solusi dalam sebuah permasalahannya, lalu iya iya, membuat apa, pertanyaan-pertanyaan untuk tanggung jawab juga. Jadi pada intinya mah, lebih kepada membuat apa namanya tuh, berlatih, Pak, mendalami iya, peran mungkin, Pak, iya iya, betul betul Pak Udin. mendalami peran. Gitu. Nah, Oh, mungkin kalau sudah mendalami peran nanti dalam dalam kenyataannya di dalam kita melaksanakan, aksi nyata di sekolah, kita mhm, tidak kebingungan lagi apa yang akan ditanyakan, apa yang akan betul kita betul, jadi pendengar supaya, mengalir aja, Pak, gitu, betul sebagai betul betul. yang baik, seperti itu. Itu, Luar Pak, kalau biasa saya. Pak Udin. Ah, Iya, ini memang apa ya, suatu merefleksi. pengalaman yang saya juga memang baru pertama kali nih mendapatkan apa sih, pengetahuan tentang kucing ini, Mhm, ada kuce ini. Dan heeh, dengan pendekatan tadi yang Tirta itu memang, menguatkan saya tentang, "Oh, iya ternyata penting juga ya, apa sih namanya, mengelola ya, apa namanya, melaksanakan kucing ini bagi iya, kita selaku pendidik di sekolah," begitu. Ternyata betul, memang memang apa ya, banyak banyak apa ya, banyak ilmu, banyak pengalaman dari kita aja tadi berinteraksi dari 2 skenario itu sudah cukup apa ya, menambah banyak di kepala saya itu, "Oh jadi seperti ini, seperti itu." Dan iya, betul. jadi kita harus emang secara pribadi ya saya akan lebih mempelajari lagi dan mendalami dan akhirnya akan melaksanakan di aksi nyata di sekolah saya, barangkali begitu, Odin. Betul, Pak. Yang biasanya kalau masalah tuh dipendam sendiri ya, Pak, mau bilang ke kepala sekolah juga malu. Yang Itulah, Pak, lainnya masalahnya heeh. ya tidak beres-beres ya, Pak. Akhirnya yang munculnya kita juga jadi sedikit apa ya, terbawa apa ya, aruslah, artinya ada rasa masa bodoh dan seterusnya begitu, Pak.
Iya, betul, Pak. Saya sangat bersyukur sekali nih dapat materi tentang coach ini. Iya, betul betul Pak Udin. Ini Iya, materi yang menurut saya penting juga diketahui oleh semua teman-teman guru dan perlu kita diseminasikan ke teman-teman yang lain juga ini. iya, betul, Pak. Pentingnya hal seperti ini karena memang tidak semua apa ya? Artinya tidak semua apa ya mengetahui lah teknik kucingnya ini dengan pendekatan Tirta tadi, Pak. Betul, betul, Gitu. Pak. Padahal, apa namanya tuh, dengan kita supervisi itu sebetulnya bagian dari kucing juga ya, tapi Kucing kadang-kadang juga betul. Tapi kadang-kadang memang kucingnya kita itu keluar dari pendekatan Tirta tadi dan konsep iya, untuk mencari solusi tadi, Pak, yang saya terapkan tadi tuh. betul, bahkan Heeh, ada rasa ketersinggungan, Pak. betul, betul. Ada seolah-olah kalau menurut Pak Udin kalau kucing itu kesetaraan bukan sih? Eee, Antara kuc dan kuce itu. iya, Ada konsep iya, kesetaraan nggak? Atau memang ada hubungan atas bawah enggak sih, menurut Pak. Pak Udin? Kalau menurut saya lebih ke kesetaraan ya mungkin ya, Pak. Jadi Kesetaraannya, iya, artinya kan walaupun akan lebih terbuka di situ. Jadi betul, tidak akan ada rasa tadi kata Pak Udin apa canggung. sakit hati atau lain sebagainya karena konsepnya kan setara. Walaupun Iya, tapi bagaimana bener, dengan kepala sekolah yang fungsinya kucu, Pak? iya, Itu juga jadi nah konsep-konsep ini yang sebenarnya perlu diperdalam, Pak, untuk khususnya bagi pribadi saya nih. betul, Karena betul. Mhm. Ini umpan balik kocek, Pak. siap. Kembali. Kalau saya sih merefleksikan tadi ketika punya permasalahan, peserta didik yang memang banyak yang datang terlambat ya, Pak. Mhm, Eee, saya tuh awalnya dipendam sendiri, tapi dengan berbicara dengan Bapak sebagai coach ini saya merasa senang, merasa plong ya, merasa didengarkan, merasa dihargai, saya berbicara Bapak, dengan mendengarkan, iya, iya, dengan ikhlasnya mendengarkan setiap apa yang keluar dari, kata-kata saya, sehingga saya dapat mengutarakan permasalahan dengan tenang, Pak. Saya juga ini, dapat terbantu, Pak, menemukan solusi-solusi yang, apa namanya itu, terjadi dalam permasalahan saya tadi, lalu juga merasa dapat dukungan, Pak. betul, Sehingga saya termotivasi untuk secepatnya melakukan, pendekatan, bekerja sama, lalu juga solusi ini supaya cepat, menjadi apa, terlaksana dan anak-anak kembali semangat dan datangnya tepat pada waktunya, seperti itu. Jadi permasalahannya beres lah gitu, Pak, intinya betul. dengan si kucing ini. Iya 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 iya. Iya. Sama, Pak, saya juga tadi, apa ya, kalau kucing saya kan jadi kucing ya. Iya, Iya, kalau jadi si kucing kucing. dan dua-duanya jadi kucing ya. Saya tidak bisa merefleksikan sebagai kucing, soalnya posisinya dua-duanya saya sebagai kucing. Ya, kalau nggak salah tadi gitu kan, Pak, posisi saya? Tadi iya. Barangkali sudah ya Pak Udin atau gimana ini? Nunggu Pak Kurang tahu, Fasil, Pak. Bu Nenen, Pak Mul, gimana? Saya rasa udah skenarionya, kita juga refleksinya tinggal dimasukkan ke lembar kerjanya saja, Pak. Saya rasa Iya, Pak Udin tadi sudah kita sudah atau berdua sudah merefleksikan kegiatan dari 2 skenario tadi dan waktunya juga kita nggak tahu sampai jam berapa ini, 60 menit kalau nggak salah ya Pak Udin? Tadi kita? iya, Pak. 60 menit Sampai sampai jam jam 10, Pak. Sekarang kita bagian ngetik refleksi aja tuh, Pak. ya udah Mhm. kita kalau gitu saya off mic dulu, Pak Udin. Saya mau Siap, siap. LK-nya mau dicoba di apa, diketik-ketik tadi hasil apa, refleksi dirinya. Ya, siap, Nah, Pak. siap. Ya nuhun Pak Udin. Sami-sami, Pak. Sama-sama. Siap, nuhun. Yo.
Bapak Ibu, kalau dianggap cukup boleh masuk main room ya.